Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ahibba, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Tidak sedikit yang kita saksikan dan kita membaca di berbagai media bahwa perselingkuhan sangat banyak sekali, dan itu terjadi di ruang-ruang yang kadang tanpa sepengetahuan kita. Maka untuk menutup ruang-ruang perselingkuhan itu, di antara kuncinya adalah kita mengetahui kelemahan kita dan juga mengetahui kelemahan pasangan kita. Apa yang dimaksud dengan mengetahui kelemahan kita sebagai laki-laki misalnya, yaitu lemah ketika memandang seorang wanita, atau juga lemah ketika berdekatan dengan seorang wanita, dan juga lemah ketika kita mendengar suara wanita. Kelemahan-kelemahan ini harus kita tutup agar tidak masuk ruang-ruang lain memasuki hati kita, pikiran kita, bahkan masuk menelusup ke tubuh kita. Karena ruang-ruang perselingkuhan itu, ayyuhal ahibba, di antaranya adalah kita dekat dengan wanita lain. Kenapa dekat dengan wanita lain? Karena kita membuka ruang-ruang itu untuk dia masuk dan menelusup dalam kehidupan kita. Misalnya ada seseorang perempuan yang SMS kepada kita, kemudian kita tanggapi dengan baik. Awalnya mungkin konsultasi biasa, kemudian dia SMS lagi, kemudian kita tanggapi. Demikian seterusnya. Ada curhat, yang kemudian curhat tersebut tentang keluarganya, sedangkan kita tidak mampu untuk menahan bagaimana hati dan pikiran kita, sehingga SMS itu berlanjut sedemikian rupa. Kemudian terjadi liqa'u, terjadi pertemuan. Ketika sudah terjadi pertemuan, ada ruang lain yang kemudian disiapkan. Apa? Kelemahan laki-laki tidak kuat ketika memandang seorang perempuan. Maka dalam Al-Quran, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, bagaimana seorang laki-laki menahan pandangannya kepada lawan jenisnya yang bukan mahramnya. Dan ini ruang yang paling disenangi oleh syaitan. Ketika seseorang laki-laki melihat seorang perempuan, kemudian dia terpesona, maka mata sulit untuk dipejamkan. Seakan-akan anak panah kemudian masuk kepada dirinya, dan panah yang lain juga masuk kepada hati kita. Ketika sudah bertemu dua pandangan, maka sulit untuk dilepaskan. Seakan-akan ada racun dalam tubuh kita. Satu, kelemahan kita sudah masuk dengan liqa'u, ada pertemuan. Kemudian kelemahan yang kedua, ketika bertemu pandangan. Maka untuk menghindari perselingkuhan dengan wanita lain atau laki-laki dengan perempuan lain, atau perempuan dengan laki-laki, maka menutup ruang liqa'u. Kenapa dalam Islam tidak boleh berdoa di tempat-tempat sepi? Karena setan sangat luar biasa. Apalagi mata dibiarkan untuk melepas pandangan ini, maka di situ ada ruangan lain, sehingga terjadilah pandangan dan kemudian racun menyebar. Ayyuhal ahibba, ketika sudah pandangan masuk kepada hati, kemudian masuk kepada pikiran kita, kemudian kita pulang, apakah tersisa? Tersisa. Tidur mungkin teringat dia, apalagi di rumah kita
istri kita, na'udzubillah, lagi dalam kondisi emosional, sehingga menemukan perempuan lain dalam pikiran kita, dalam pandangan kita, dalam hati kita lebih baik, maka disitulah ruang terindah buat syaitan untuk memberikan sorga-sorga lain, bahwa perempuan lain itu lebih baik. Ayolah ahibba, tidak. Perempuan yang kita temukan, siapapun itu, sebenarnya itu adalah godaan. Dan tidak jauh dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Meskipun ada perempuan terbaik, tapi ketika kita milih seorang istri, atau istri milih seorang suami, sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya kadang pandangan kita sekilas melihat orang lain lebih bagus. Kalau kita lama juga dengan dia, maka sama saja persoalannya sebagaimana kita hadapi dengan persoalan yang ada di rumah kita. Kalau kita tidak puas dengan orang yang ada di rumah kita. Maka satu kelemahan tadi al-liqa'u. Yang kedua adalah memberikan ruang mata untuk menikmati pandangannya, untuk menikmati wajahnya, untuk menikmati apa yang ada di luar kita. Maka kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, bagaimana menundukkan? Tidak harus terpejam, menundukkan, tidak kemudian ada yang menundukkan hati, menundukkan pandangan, intinya menjaga pandangan, tidak kemudian merem, ngomong dengan perempuan merem, tidak. Kemudian kelemahan ketiga, kelemahan berikutnya, karena mata ini sangat kuat, sehingga wayahfazuna furujam, kalau mata mampu ditahan, maka dampaknya adalah furuj, apa? Kemaluan. Insya Allah kalau pandangan ini aman, maka insya Allah kemaluan juga akan terjaga. Kenapa? Karena kebanyakan orang melakukan perzinahan, na'udzubillah, perselingkuhan sampai ke arah sana karena mata tidak dijaga. Kalau absar, pandangan sudah dijaga, dzalika azka lahum, itu yang terbaik, yang membuat suci, bersih, menjaga lahum bukat mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un. Ayyuhal ahibba, kita dapat melihat ruang yang lain, membaca ruang yang lain selain mata adalah pendengaran. Pendengaran kelemahan laki-laki dan juga kelemahan seorang perempuan. Meskipun perempuan lebih tidak kuat dengan omongan seorang laki-laki. Ketika perempuan mendengarkan laki-laki ngomong, kemudian masuk kepada hatinya, maka dia sulit untuk menghindari. Maka apa? Maka hindari berbicara dengan seseorang yang kemudian pembicaraan itu mengarah kepada cinta, kepada asmara, kepada sesuatu yang terdalam. Maka kalau perempuan sudah tidak kuat, laki-laki sudah tidak kuat dengan pendengaran itu, dengan kata-kata itu, maka akan terjadi perselingkuhan yang lebih dalam. Al-liqa'u wal absaru, pandangan, kemudian wassima'u, dan pendengaran. Ini ruang-ruang yang lain. Apa ruang yang lain? Adalah penciuman. Kenapa perempuan untuk menjaga baunya? Karena kadang laki-laki tidak mampu ketika mencium bau perempuan, sehingga tidak hanya berhenti di hidung, tapi masuk kepada otak. Demikian juga mungkin perempuan, bagaimana dia menghirup bau-bau itu, maka harus menjaga bagaimana kalau di luar baunya tidak terlalu, kecuali di rumah dengan suami atau istri. Untuk apa? Menghindari ruang-ruang perselingkuhan. Di era ini tidak sedikit pertemuan-pertemuan di berbagai tempat. Sehingga apa? Kalau sudah perempuan atau laki-laki dikasih ruang, dikasih kesempatan untuk tadi memandang, dilanjutkan dengan memegang. Kalau sudah pegangan, ayyuhal ahibba, maka sulit untuk menghindar. Hari ini mungkin bisa memegang tangan, tapi laki-laki kadang tidak berhenti di situ. Besok bisa memegang lengannya,
karena di pikirannya bagaimana dilanjutkan dengan seluruh tubuhnya. Besok kalau sudah lengan kena, maka kemudian dagu atau juga lengan. Apakah lengan selesai? Tidak. Masuk ke lehernya. Ketika lehernya sudah kena, kemudian dia bisa melakukan lebih dari itu. Dan ada bisikan misalkan ke perempuan tadi, saya akan bertanggung jawab. Kalau sudah ada kata-kata yang mempesona dari seorang laki-laki, maka apa yang terjadi? Na'udzubillah. Perzinahan, perselingkuhan. Ruang-ruang ini yang harus dijaga oleh suami, oleh istri. Jangan kasih kendor setan, jangan kasih kendor hati, jangan kasih kendor pikiran, telinga kita untuk memberikan ruang-ruang kepada setan masuk dalam kehidupan kita. Ayuhal ahibba, maka tadi kelemahan kita jangan kemudian dimasuki oleh orang lain dalam kehidupan kita. Kita jaga keluarga kita, jangan sampai ada orang lain dengan alasan yang tidak benar. Bahkan dalam alasan benar pun, kalau kita tidak jaga hati, karena kebenaran-kebenaran itu kadang dibuat alasan untuk masuk kepada ruang-ruang terdalam kita, sehingga kerusakan keluarga karena ada orang ketiga yang kita juga tidak mampu untuk menolaknya. Maka mumpung belum memasuki ruang-ruang itu, dijaga, buat benteng mata kita, telinga kita, mulut kita dari rasa al-ishku, asmara, cinta. Bahasanya orang, rumput tetangga lebih hijau. Sebenarnya yang suka rumput itu bukan orang, tapi kambing. Maka biarkan kambing saja yang senang pada rumput yang lain, yang hijau. Kita tidak usah senang kepada rumput yang hijau karena kita bukan kambing. Wallahu min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang menarik, ayuhal ahibba, ada kata wa ja'ala bainakum. Kalau di atas menggunakan khalaqa lakum azwajal litaskunu, dan ini penciptaan. Terkait dengan penciptaan azwaja, pasangan, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqah. Tapi terkait dengan wa ja'ala bainakum, menggunakan kata ja'ala, apa? Ada keterlibatan kita untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga. Wa ja'ala, Allah bainakum, di antara kalian, mawaddata wa rahmah. Kita jaga, jangan sampai ada ruang-ruang syaitan masuk kepada keluarga kita dengan dekat. Maka jaga HP kita, jaga mata kita, jaga pikiran kita, agar tidak terjadi sesuatu. Tidak hanya di rumah, mungkin di kantor, mungkin di pasar, mungkin di sawah, mungkin dimanapun. Sehingga jangan terlalu dekat dengan pasangan orang lain, atau jangan terlalu dekat dengan orang-orang yang mungkin akan mengakibatkan kehancuran rumah tangga kita. Atur jarak, seperti mobil di jalan. Atur dan waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.